Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 232. Terlebih dahulu saya mohon maaf di episode yang lalu atau di minggu lalu tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan yang sangat padat dan kemudian mengalami kelelahan dan tidak sehat sehingga tidak bisa menghadirkan episode yang lalu, dan hari ini kita akan melakukan kembali kajiannya untuk menyambungkan kajian-kajian yang sudah kita lakukan di episode-episode yang sebelumnya. Hari ini, dalam episode ini, kita sedang berada di dalam hari-hari peringatan Isra dan Mi'raj. Tepatnya kemarin itu diperingati sebuah peristiwa yang sangat besar, sangat fenomenal. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 8 Februari 2024. Baru saja kita peringati sebagai hari Isra dan Mi'raj. Saya ingin mengajak Anda untuk menjadikan ini sebagai studi kasus untuk mempelajari konsep waktu dan peristiwa, di mana dalam beberapa episode yang terakhir kita telah melakukan kajian itu dalam berbagai sudut pandang secara komprehensif tentang ketetapan Allah yang disebut sebagai takdir. Allah menakdirkan peristiwa-peristiwa. Itu telah kita lakukan kajiannya dalam beberapa episode terkait dengan konsep takdir. Kemudian terkait dengan urutan waktu. Kita juga telah melakukan kajian waktu itu sesungguhnya apa. Karena memang konsep takdir tidak bisa dilepaskan dari peristiwa, dan peristiwa tidak bisa dilepaskan dari konsep waktu. Kalau kita salah memahami konsep waktu, maka menjadi kacau pemahaman kita terhadap peristiwa dan kemudian akan merembet kepada pemahaman takdir. Juga ketika kita memahami ayat-ayat nubuat misalnya, peristiwa masa depan. Sebuah peristiwa tetapi waktunya di masa depan. Jadi lagi-lagi ini mendorong kita untuk memahami konsep peristiwa dan waktu sebenarnya itu seperti apa. Hari ini kita akan melakukan beberapa klarifikasi dan mempertajam pemahaman kita terkait dengan peristiwa dan waktu itu dengan mengambil sudut pandang atau peristiwa kisah Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah bisa melihat berbagai macam peristiwa dalam jumlah yang banyak. Peristiwa saat itu, peristiwa di masa lalunya beliau, bahkan peristiwa di masa depan, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Maka kalau kita kaji, ini akan memberikan nuansa, gambaran, persepsi kepada kita terkait dengan konsep peristiwa dan waktu itu. Apa dan bagaimana peristiwa itu, dan bagaimana juga kaitannya dengan yang disebut sebagai waktu. Kalau kita mengaca kepada kisah Isra dan Mi'raj, maka kita melihat di sana peristiwa itu mengajarkan kepada kita, umat manusia di era modern dan milenial, di mana ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sudah berkembang sedemikian pesatnya. Ada dua mekanisme yang kita bisa tarik pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, bahwa peristiwa itu bisa dilihat dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah melakukan perjalanan, yang pertama adalah dari Mekah ke Palestina, dalam sebuah perjalanan yang disebut sebagai Isra, dan kemudian Allah memperlihatkan berbagai macam peristiwa dalam perjalanan yang sangat singkat itu.
Kita sudah pernah membahas dalam beberapa episode terkait dengan perjalanan itu, tetapi dalam episode kali ini saya ingin lebih fokus lagi kaitan antara Rasulullah melihat peristiwa-peristiwa yang banyak, tetapi dalam waktu yang singkat. Mari kita baca ayatnya di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan perjalanan berpindah tempat dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ingin fokus pada sebuah kalimat, frase yang ada di dalam kalimat atau ayat ini, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan yang singkat itu digambarkan semalam atau bahkan lebih cepat dari satu malam itu, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan kepadanya berbagai macam peristiwa yang menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran yang penuh hikmah yang diberikan kepada Rasulullah dalam perjalanan yang sangat cepat. Tetapi Rasulullah bisa melakukan atau mengamati dan memahami semua peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya dalam waktu yang cepat itu. Bagaimana kita menjelaskan hal ini dalam sudut pandang yang logis, yang rasional, yang scientific? Meskipun secara spiritual kemudian digambarkan di penutup ayat itu, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang memperlihatkan semua itu adalah zat yang samiul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Karena itu dengan sangat mudahnya Allah memberikan potensi pendengaran, penglihatan kepada Rasulullah untuk melihat semua peristiwa yang banyak waktu itu, waktu sebelumnya, dan waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa di masa depan dalam waktu yang ringkas. Poin pentingnya saya ingin mengajak Anda untuk mengkaji bagaimana sudut pandang ilmiah bisa menerima bahkan menjelaskan sekian banyak peristiwa dilihat atau difahami dalam waktu yang cepat. Maka di sini kita melihat mekanisme yang pertama, bahwa sebuah peristiwa atau bahkan peristiwa yang banyak, deretan peristiwa, bisa puluhan peristiwa, bisa ratusan peristiwa, sesungguhnya itu bisa dialami dengan kecepatan yang tinggi. Contohnya dalam film science fiction misalnya, ada superhero yang namanya The Flash. Dia bisa bergerak dengan kecepatan kilat. Maka apa yang terjadi ketika superhero ini melakukan perjalanan atau pergerakan dengan kecepatan kilat? 100 peristiwa itu bisa dilalui dia hanya dalam waktu 1 detik saja. Berbeda dengan orang yang melakukan pergerakannya dengan kecepatan lambat seperti kita. 100 peristiwa bisa membutuhkan waktu 10 jam, ya, berjam-jam, puluhan jam, bisa berhari-hari, mungkin bisa berbulan-bulan. Tetapi dengan kecepatan yang tinggi itu, maka peristiwa-peristiwa itu bisa merapat, memadat, dan kemudian bisa dialami dalam waktu yang singkat. Maka dengan sangat sederhana kita bisa mendapat kesimpulan bahwa peristiwa berapapun jumlahnya ketika dilewati dengan pergerakan yang tinggi, pergerakan cahaya, kecepatan kilat yang digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai kecepatan buruk. Buruk itu adalah barkun itu adalah kilat. Artinya Rasulullah melakukan pergerakan dengan kecepatan kilat, maka semua peristiwa itu menjadi bisa dialami, difahami dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah mekanisme yang pertama,
bahwa peristiwa itu bisa dialami, dirapatkan, dipadatkan menjadi sedemikian pendek waktunya dikarenakan seseorang pengamat melakukan pergerakan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, berbeda dengan mekanisme yang pertama. Tetapi poinnya kurang lebih sama bahwa peristiwa-peristiwa yang banyak dalam urutan peristiwa yang panjang itu bisa dipadatkan. Ketika seseorang berpindah pada dimensi yang lebih tinggi atau melihat dalam sudut pandang dimensi yang lebih tinggi. Contoh gampangnya atau konkretnya adalah ketika Anda berada di daratan, di permukaan bumi, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, akan membutuhkan perjalanan ruang, berpindah ruangan dari ruang ini ke ruang itu, di sini, di situ, di sana, di sono, dan seterusnya, dan membutuhkan pergerakan waktu yang panjang. Bisa saja dari tempat ini ke tempat itu, dan seterusnya membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, atau berhari-hari, berminggu-minggu, dan seterusnya. Tetapi ketika Anda naik ke menara yang tinggi, semakin tinggi menara itu, maka Anda akan bisa melihat seluruh tempat-tempat ruangan yang Anda merencanakan untuk melakukan perjalanan itu dari tempat yang tinggi itu. Serentak seketika itu juga Anda akan bisa melihat tempat-tempat yang non jauh di sana itu dari ketinggian yang Anda berada di situ. Dengan kata lain, ketika kita mengambil ketinggian dimensi, tadinya adalah luasan di permukaan bumi, kemudian ditambah naik ke dimensi yang ketinggian, maka di ketinggian dimensi itu kita akan bisa melihat tempat dan kemudian menghemat waktu. Dalam waktu yang bersamaan, kita kemudian bisa melihat, mendengar, memahami banyak peristiwa tanpa harus kita melakukan perjalanan ke sana kemari. Nah, mekanisme yang kedua ini digambarkan Allah dalam peristiwa Mi'raj. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan lintas dimensi menuju satu tempat di langit yang ketujuh yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Id yaksha sidrata ma yaksha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika itu Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia, Rasulullah, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi rentetan ayat ini menggambarkan ketika Rasulullah berada di Sidratil Muntaha, beliau melihat ayat-ayat Allah. Sebagian dari ayat-ayat Allah yang luar biasa dahsyatnya, digambarkan sangat besar. Dari sudut pandang yang tinggi, dari dimensi yang tinggi, bagaikan menara puncak langit, beliau bisa melihat segala sesuatu dari puncak langit itu tanpa melakukan perjalanan ke sana kemari. Ini adalah mekanisme yang kedua di mana seseorang, ya termasuk Nabi digambarkan dalam ayat ini, ketika memasuki dimensi yang lebih tinggi, maka akan bisa melihat berbagai macam peristiwa di ruangan yang jauh maupun di waktu yang jauh, ke masa lalu maupun ke masa depan, dikarenakan waktu itu memang bersifat melengkung dalam pemahaman fisika modern. Oke sahabat sekalian, jadi kita diberi gambaran oleh Al-Quran terkait dengan dua mekanisme untuk memahami peristiwa dalam urutan waktu. Poin pentingnya adalah peristiwa-peristiwa itu ternyata bisa dipadatkan, bisa dirapatkan. 100 peristiwa yang harus kita lalui dalam kejadian atau kondisi normal itu bisa dirapatkan, dipadatkan melalui kecepatan tinggi,
atau naik ke dimensi yang lebih tinggi, maka kita akan bisa mengalami peristiwa-peristiwa itu dalam waktu seketika, dalam waktu yang serentak, atau dalam waktu yang pendek, jauh lebih pendek, lebih singkat dibandingkan waktu normal di mana kita alami sehari-hari. Nah, maka sahabat sekalian, ini sangat menarik untuk kita gunakan memahami peristiwa dan waktu secara umum, yang dalam beberapa episode yang terakhir kita telah mengkaji itu secara sudut pandang yang berbeda-beda untuk mendapatkan kajian yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan yang holistik. Nah, dengan mengambil studi kasus Isra Mi'raj ini, maka kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru lagi untuk memahami bahwa peristiwa-peristiwa itu di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan sesungguhnya bisa dirapatkan, dialami dengan kecepatan yang tinggi, dinubuatkan. Bahkan kalau dikompres dalam ukuran yang tidak berhingga, maka seluruh peristiwa itu akan menjadi berada di waktu yang sama. Ini adalah pemahaman atau kajian fisika modern, ilmu-ilmu yang mutakhir terkait dengan apa itu waktu dan peristiwa. Bahwa sesungguhnya waktu itu tidak bersifat mutlak. Orang dulu, ilmuwan klasik, menganggap waktu sebagai sebuah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu sesuatu yang tetap, yang konstan, tidak bisa berubah-ubah. Tetapi data-data, kajian-kajian, analisa secara empirik membuktikan bahwa waktu itu tidak konstanta atau bukan konstanta, melainkan variabel. Waktu itu bukan penyebab, waktu itu akibat dari sesuatu yang lebih substansial. Apa yang menyebabkan munculnya waktu itu? Maka kalau kita kaji secara ilmiah, ada dua. Yang pertama adalah pergerakan ruang atau perubahan ruang. Karena itu di dalam fisika modern disebutlah dimensi waktu tidak bisa dipisahkan dari dimensi ruang. Dikarenakan ruangnya mengembang, Allah menciptakan jagat raya dari ukuran katakanlah tak berhingga kecilnya, bisa disebut sebagai nol atau disebut juga sebagai titik singular. Dari ukuran yang sangat kecil itu diciptakan, meledaklah teori yang menggambarkan adalah teori Big Bang, maka ruangan mengembang dan waktu bergerak. Jadi waktu itu adalah efek dari pengembangan ruang. Waktu tidak bisa dipisahkan dari berkembangnya ruang itu. Kalau ruang itu statis, maka waktunya berhenti. Kalau ruangan itu berkembang, semakin besar, semakin luas, maka waktunya ikut menua. Nah, sahabat sekalian, waktu bukanlah konstanta, tetapi waktu adalah variabel disebabkan oleh dinamika ruangan. Yang kedua, waktu atau khususnya durasi waktu itu ditentukan oleh dinamika peristiwa. Jadi kalau waktu secara momentum itu disebut atau digambarkan sebagai akibat dari mengembangnya ruangan, maka muncullah yang disebut dimensi waktu. Sedangkan durasi antara sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain disebabkan oleh terjadinya peristiwa di dalam ruangan itu. Ketika terjadi sebuah peristiwa, katakanlah peristiwa A, maka itu bersifat momentum. Saat itu terjadi peristiwa. Tetapi kalau sebuah peristiwa disusuli oleh peristiwa berikutnya, peristiwa B, maka akan terjadi durasi waktu. Bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam, hari, minggu, dan seterusnya. Jadi ada dua entitas di situ. Entitas waktu yang disebut sebagai momentum dan durasi waktu yang menggambarkan dinamika peristiwa. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa durasi waktu itu bukan konstanta. Dan durasi waktu itu juga bukan penyebab. Durasi waktu itu adalah akibat dari adanya peristiwa. Karena ada peristiwa A, muncullah waktu momentum, dan disusuli dengan peristiwa B, maka muncullah durasi waktu.
Sahabat sekalian, poin pentingnya adalah waktu itu ternyata adalah disebabkan oleh dua peristiwa yang terjadi, yaitu mengembangnya jagat raya, mengembangnya ruangan di seluruh alam semesta, dan yang kedua munculnya peristiwa-peristiwa di dalam jagat raya itu. Jadi adalah sangat penting bagi kita untuk memahami perkembangan sains, ilmu pengetahuan yang mutakhir, dan bukan hanya bergantung kepada filsafat, filosofis. Di dalam forum kita ada kawan kita yang mengatakan bahwa semestinya tasawuf modern ini lebih bicara atau lebih banyak bicara tentang filsafat, tentang filosofis, tentang ketauhidan, dan segala macam ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, saya menyebutnya sebagai tasawuf modern. Tasawufnya itu filsafat, tidak meninggalkan sisi filsafatnya khususnya tentang teologi, tentang ketuhanan. Tetapi modernnya ini perlu ditambahkan kepada filsafat atau tasawuf dikarenakan tidak cukup itu filsafat untuk memahami realitas jagat raya. Bahwa filsafat itu adalah menjadi induk dari seluruh ilmu, itu benar adanya. Tetapi filsafat itu lebih mengajarkan tentang cara berpikir. Bagaimana berpikir yang logis, bagaimana berpikir yang rasional, yang analitis, dan seterusnya diajarkan dalam filsafat. Tetapi filsafat kemudian berkembang, dikarenakan filsafat tidak bisa memberikan bukti-bukti penegasan. Yang menegaskan itu bukan pada filsafat, karena filsafat hanya meletakkan pondasi berpikirnya. Penegasan bukti-bukti di lapangan itu kemudian dikembangkan dalam ilmu pengetahuan. Di antaranya yang paling dominan adalah sains. Di sains itulah filsafat dikembangkan menjadi matematika. Hitung-hitungannya harus jelas, logika matematikanya, ya, dan seterusnya secara matematis. Itu kemudian bisa dielaborasi, dikembangkan, dan dilakukan dengan hitungan-hitungan yang konkret. Yang kedua, secara fisika. Nggak cukup hanya hitung-hitungan di atas kertas secara matematis, tetapi harus dibuktikan di lapangan. Terkait dengan waktu, nggak cukup hanya secara matematis, apalagi cuma filosofis. Itu bisa berbeda-beda pendapat secara filosofis antara ahli filsafat A dengan ahli filsafat B, nggak ada habisnya. Maka harus dilakukan hitungannya secara matematis. Tetapi hitungan matematis di atas kertas harus dibuktikan di lapangan. Maka itulah yang disebut sebagai ilmu fisika. Ilmu fisika adalah sebuah proses pembuktian dari sekedar yang teoritis di atas kertas matematis dibuktikan di lapangan dalam pengamatan yang sesungguhnya yang kita hadapi dalam realitas. Nah, ini dikembangkan lagi terkait dengan makhluk hidup, maka ada yang namanya biologi. Kemudian terkait dengan materi-materi, maka ada yang disebut sebagai ilmu kimia. Itu adalah penegas yang menjelaskan bahwa filosofis atau filsafat itu nggak cukup, dia terlalu global, harus dibuktikan dalam realitas dalam bentuk saintifik. Jadi dalam memahami realitas kita harus menggunakan seluruh ilmu alat itu. Ya filsafatnya, ya ilmu bahasa, ilmu sejarah, matematika, kimia, fisika, dan seterusnya itu digunakan untuk memahami realitas. Nggak cukup hanya filsafat saja. Termasuk di dalam beragama, di dalam berteologi, Al-Quran mengajarkan harus ada pembuktian. Dan pembuktian itu tidak bisa dilakukan, dicapai hanya dalam tataran filosofis belaka. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 56. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu itu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh yang dijadikan teladan di dalam Al-Quran. Bahwa beliau tidak hanya berpikir secara filosofis tentang keberadaan Tuhan, tetapi melakukan pengamatan-pengamatan empirik.
dan kemudian mengkajinya secara holistik, secara komprehensif sampai mendapatkan kesimpulan bahwa jagat raya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Mulai dari filosofisnya sampai ke bukti-bukti empiriknya. Kata Nabi Ibrahim dalam ayat ini, wa ana ala dzalikum minasyahidin. Aku termasuk orang yang bisa memberikan bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya ini. Atau jagat raya ini tidak ada dengan sendirinya, melainkan ada Sang Penciptanya. Jadi beragama pun tidak cukup hanya berfilsafat, tetapi harus dilakukan kajian-kajian yang lebih empirik. Itulah yang saya maksudkan kenapa saya kemudian menyodorkan konsep tasawuf modern, ya filsafati, ya scientific. Demikian juga di dalam surat Shad ayat 87-88, di mana Allah mengabarkan secara nubuat ke masa depan bahwa Al-Quran ini, peringatan Al-Quran ini isinya akan terbukti ke masa depan. Surat Shad ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Jadi sahabat sekalian, itulah pentingnya kita menggunakan sudut pandang yang beragam dengan menggunakan ilmu alat yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak melibatkan ilmu-ilmu dan kemudian semakin lebar, semakin luas sudut pandangnya dari berbagai macam sudut pandang komprehensif, maka kita akan mendapatkan kefahaman yang tidak parsial, tetapi utuh, holistik, memahami sebuah realitas. Nah, termasuk terkait dengan waktu dan peristiwa itu yang dalam beberapa episode terakhir ini kita melakukan kajiannya. Dikaitkan dengan ayat-ayat nubuat, dikaitkan dengan takdir, dikaitkan dengan segala macam ya, terkait dengan kajian-kajian kita yang memang sangat mendalam terkait dengan itu. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa waktu itu sesungguhnya tidak eksis dalam arti sebagai konstanta, sesuatu yang mutlak, melainkan waktu disebabkan oleh pergerakan ruang dan pergerakan peristiwa. Karena itu di dalam Al-Quran kita melihat bahwa Allah itu lebih menggambarkan peristiwa daripada waktu. Terkait dengan ketetapan-ketetapan yang dibuatnya atau ditentukannya atau ditetapkan dan ditakdirkannya. Saya pernah mengatakan di episode-episode yang lalu bahwa Allah itu menciptakan peristiwa pada saat ini, pada sekarang ini. Dan kemudian disusullah menciptakan peristiwa di saat berikutnya. Sehingga waktu itu sebagai sebuah fenomena atau momentum itu diciptakan Allah dikarenakan Allah menciptakan peristiwa. Dan kemudian urutannya muncul dalam bentuk durasi waktu juga dikarenakan Allah menciptakan peristiwa berikutnya. Sehingga yang lebih substansial itu sesungguhnya adalah Allah menciptakan peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan seterusnya sesuai kehendaknya. Dan urutannya itu akan memunculkan waktu. Jadi waktu itu cuma konsekuensi logis saja dari Allah menciptakan berbagai macam peristiwa. Karena itu digambarkan oleh Al-Quran misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 117, bahwa Allah jika menghendaki menciptakan peristiwa cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah peristiwa itu. Dan muncullah waktu sebagai sebuah momentum. Kemudian Allah berkehendak lagi menciptakan peristiwa berikutnya, muncullah waktu sebagai momentum. Antara momentum 1 dan momentum kedua, peristiwa 1 dan peristiwa 2, muncullah durasi waktu. Jadi Anda sekarang mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas, ya, lebih gamblang mudah-mudahan, bahwa waktu itu sesungguhnya akibat. Selama ini kita berpikiran waktunya sudah ada peristiwa atau enggak ada peristiwa, waktu itu tetap ada. Bukan begitu ternyata pemahamannya dalam kajian-kajian yang lebih mutakhir.
Waktu adalah konsekuensi logis dari terjadinya peristiwa yang diciptakan Allah melalui kata-kata perintah penciptaan. Kun, jadilah, maka menjadilah dia. Berproseslah dia menjadi peristiwa-peristiwa. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu menjadilah ia. Dan sebagai sebuah urutan peristiwa-peristiwa itu kemudian digambarkan oleh Allah di ayat yang berbeda. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, di mana Allah menggambarkan bahwa Allah menciptakan peristiwa senantiasa dalam kesibukan. Berikut ini ayatnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap saat dia dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah berada dalam kesibukan. Jadi di situ digambarkan waktu sebagai sebuah momentum. Setiap saat Allah menciptakan peristiwa. Kemudian saat berikutnya Allah menciptakan peristiwa. Saat berikutnya lagi menciptakan peristiwa. Kemudian digambarkan sebagai Allah setiap saat dalam kesibukan. Momentum ketemu momentum atau dilanjutkan momentum berikutnya membentuk peristiwa, dan waktu sebagai momentum muncul sesaat, dilanjutkan waktu sebagai durasi muncul sebagai konsekuensi dari urutan peristiwa itu. Dan kemudian terserah kepada Allah mau menetapkan itu sebagai sebuah urutan peristiwa selanjutnya, atau Allah menghapuskan momentum-momentum itu, menghilangkan dari mata rantai peristiwa. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu mayyasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Jadi dari setiap peristiwa yang dikehendaki Allah kun menjadi peristiwa. Peristiwa berikutnya lagi kun menjadi peristiwa. Kemudian urutannya memunculkan durasi waktu dan dinamika peristiwa. Kemudian Allah mengatakan di sisinya lah semua itu dijadikan sebagai kitab. Lauhul Mahfudz kita mengenalnya sebagai kitab realitas. Jadi poin pentingnya, substansinya sesungguhnya adalah peristiwa. Allah menciptakan peristiwa, kemudian konsekuensinya memunculkan momentum waktu dan kemudian memunculkan durasi waktu, dan semua peristiwa ini urutannya menjadi sebuah cerita yang disebut sebagai Alkitab itu. Sahabat sekalian, jadi mudah-mudahan ini memberikan gambaran sudut pandang lagi kepada kita semua terkait dengan peristiwa dan waktu itu. Bukan ada waktu masa depan, nggak ada. Waktu kemarin itu nggak ada, waktu masa depan nggak ada. Yang ada adalah waktu saat ini. Allah setiap saat dalam kesibukan menciptakan peristiwa-peristiwa, membentuk sebuah cerita yang kemudian disebut sebagai realitas kehidupan atau realitas jagat raya itu. Bahwa Allah mengetahui apa yang bakal dilakukannya sudah pasti karena Allah Maha berkehendak, Allah Maha berilmu. Tetapi kita tidak bisa mengambil posisi Allah bahwa Allah akan menciptakan peristiwa ini dan itu. Tidak bisa. Terserah kepada Allah mau menetapkan, mau menghapuskan, mau membentuk sebuah rentetan peristiwa yang membentuk cerita. Sekali lagi semuanya terserah kepada kehendak Allah. Jadi pemahaman deterministik itu harus difahami secara demikian. Bukan pemahaman deterministik di mana waktu itu dalam bentuk konstanta. Bukan. Waktu adalah variabel di mana masa depan belum terjadi, belum ada, tetapi semuanya itu akan ditentukan Allah berdasarkan kehendaknya. Mau ditetapkan, mau dihapuskan, terserah kepada Allah belaka.
Jadi poin pentingnya bahwa Allah itu adalah segala-galanya, benar adanya. Bahwa Allah Maha berkehendak itu benar adanya. Allah Maha berkuasa benar adanya. Tetapi kita tidak boleh memastikan Allah itu akan menghendaki yang ini, yang itu. Tidak bisa. Itu kemudian menempatkan diri kita dalam posisi yang berlebihan. Yang saya sebut di episode-episode yang lalu, mencoba memahami pikiran Tuhan, mencoba memahami kehendak Tuhan. Tidak, yang diajarkan Al-Quran adalah semua ini ketetapan Allah, tetapi kita diajarkan untuk ikut berada di dalam proses peristiwa itu dan memunculkan momentum-momentum, kemudian memunculkan durasi dan memunculkan tren akibat dari semua peristiwa, rentetan peristiwa yang akan mengarah kepada takdir kita semua. Dan Allah pasti akan memberikan takdir terbaiknya seiring dengan proses yang terjadi. Mudah-mudahan ini menambahkan kefahaman kita semua, bersumber dari dalam Al-Quran dan dikaji dengan menggunakan data-data ilmu pengetahuan yang paling mutakhir terkait dengan peristiwa dan waktu yang kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.